Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Yulita Anggriani dengan NIM A1A325013 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan Pancasila untuk memenuhi tugas UAS. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum masuk yang pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan sebuah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang seperti burung Garuda. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu diperoleh dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tentang dalam merangkumkan DPR-GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah diumurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia itu pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negaranya. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara bagi negara Indonesia mereka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil bidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau panitia 9 dan menghasilkan rumusan rancangan mukadimah hukum dasar pada tanggal 22 Juni 1945 yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea keempat. Piagam Jakarta selanjutnya disahkan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila. Dan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Sebelum masuk yang pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan sebuah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang seperti burung Garuda. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu diperoleh dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tentang dalam merangkumkan DPR-GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah diumurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia itu pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negaranya. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara bagi negara Indonesia mereka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil bidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau panitia 9 dan menghasilkan rumusan rancangan mukadimah hukum dasar pada tanggal 22 Juni 1945 yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat Pancasila pada alinea keempat. Piagam Jakarta
Selanjutnya disahkan oleh PPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila. Dan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Pancasila juga memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup yang memberikan arah, tujuan, dan makna hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila membimbing bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku, dalam bertindak demi kemajuan dan keharmonisan sosial. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan kekeluargaan. Lalu, yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yaitu dasar pembuatan peraturan, perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima, sebagai falsafah hidup yang menyatukan bangsa Indonesia, yang terkandung dalam Pancasila mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk dari segi agama, suku, ras, dan budaya. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila mengandung cita-cita luhur yang menjadi tujuan bersama bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. Lalu yang ketujuh ada Pancasila sebagai kebijakan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah ideologi yang terbuka yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan keaslian atau jati diri bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila juga ada dalam lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan, implementasi Pancasila di sekolah ataupun di lingkungan kampus terlihat melalui berbagai sikap dan kegiatan seperti melaksanakan gotong royong dan kerjasama antar siswa ataupun mahasiswa. Itu merupakan penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu adanya toleransi antar teman yang berbeda agama dan suku yang mencerminkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu ada kedisiplinan dan tanggung jawab dalam belajar serta menaati peraturan yang merupakan pertunjukan sila kedua, yaitu sebagai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat ada nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan yang ada di kelas ataupun organisasi, yang merupakan mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kegiatan sosial dalam sekolah ataupun bakti sosial melakukan donasi dan pelestarian lingkungan yang mencerminkan sila kedua dan sila kelima. Yang kedua, dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah juga menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Yang pertama, seperti menjamin kebebasan beragama dan melindungi seluruh pemeluk agama sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu menegakkan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk penerapan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pemerintah juga mengutamakan musyawarah dan partisipasi rakyat dalam kebijakan publik, mencerminkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh pemerintahan. Gunanya mewujudkan persatuan nasional dan pemerataan pembangunan sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pemerintah juga memberikan layanan publik yang jujur, transparansi, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakannya, mencerminkan nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai
Nilai Pancasila diwujudkan melalui dengan melakukan toleransi antar umat beragama dan suku, yang mencerminkan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga persatuan Indonesia, melaksanakan gotong royong dan saling membantu dalam kegiatan sosial yang ada di sekitar masyarakat, merupakan wujud dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, bersikap adil, saling menghormati dan menjaga ketertiban, yang menggambarkan sila kedua, rasa sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dalam masyarakat juga menerapkan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama seperti melakukan rapat RT atau RW, mencerminkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta adanya kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan bersama, tidak melakukan pertikaian atau perselisihan, merupakan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah implementasi Pancasila, dan pengamalan Pancasila juga tak luput kita lakukan dalam bersikap ataupun bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak penerapan yang sudah kita lakukan, dan itu merupakan sebuah landasan dalam kita bersikap, dalam melakukan apapun, itu menjadi aturan juga dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dalam perbuatannya adalah zat Tuhan yang tidak terdiri dari zat-zat banyak yang lalu yang menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak ada yang dapat disamai oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Pengamalan sila pertama dapat kita lakukan dengan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yaitu Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Seperti kita melakukan ibadah dan menjauhi larangannya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mengakui atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleransi, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama dan mentoleransi adanya keberagaman agama. Yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata manusia itu berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi, mempunyai potensi, rasa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya. Manusia itu menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kata adil mengandung arti bahwa suatu keputusan atau sebuah putusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, apalagi sewenang-wenang. Pengamalan sila kedua itu banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan mengakui persamaan derajat, adanya persamaan hak dan kewajiban sosial dalam bernegara dan bermasyarakat. Setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin ataupun kedudukan sosial serta warna kulit yang ada, karena kita memiliki perbedaan satu sama lain. Lalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama, memiliki rasa tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kata persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan dalam Indonesia itu bersatunya bermacam apapun ragam budaya, ragam yang ada dalam suatu negara. Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografi dan makna bangsa. Dalam arti politis, jadi persatuan Indonesia itu adalah persatuan bangsa yang mendiami suatu wilayah di Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah yang negara yang merdeka dan berdaulat, merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan dunia yang abadi. Pengamalan sila ketiga ini sudah banyak juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan mampu menempatkan persatuan, kesatuan
perwakilan serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Kita dapat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, lalu mengembangkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang ada dalam suatu wilayah yang ada di Indonesia tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat ini, kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi sila keempat ini adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah dengan akal yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Pengamalan sila keempat ini dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk suatu kebijakan atau suatu keputusan kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan, lalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah yang sudah ditetapkan dengan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan suatu sikap adil yang harus dilakukan suatu masyarakat dalam berkehidupan. Karena ini kita menjunjung tinggi nilai keadilan, masyarakat bisa dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilakukannya. Lalu dengan cara menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik atau hak lainnya yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Kita harus menghargai hak orang lain juga. Lalu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial dalam bermasyarakat. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengamalan Pancasila. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Alifa dan Bapak Kamal selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada semester 1 ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.